Di sana ada berapa orang, Cel? Rame lah pokoknya lah. Ada 100 orang ya, Cel. 10.000 ini. Aku sambil kerja ya, guys, ngisi rapot anak-anak. Ih, gitu. Oh, ini harus mau bagi rapot anak-anak. Udah Tan, isi A, B aja. Iya, anak TK nggak pakai AB-AB lagi, pakai narasi. Misalnya nih, Ananda Asel sudah bisa membaca dan menyebut huruf. Gitu. Apa lu mau kebalik? Maklumnya remaja jombo soalnya. Kena angin dikit. Oke. Apa judulnya? Yoi, cocok banget. Yoi. Paling cocok memang. Tapi kedengeran nggak ditanya apa? Tes cek. Guys, yang di sana. Ini di suaranya kedengeran. Hola, kedengeran. Suara gitar kedengeran nggak? Coba Kedengeran, cuman coba ngejreng. gema ya. Siapa sih? Atau Aku sih nggak denger sih. Aku nggak denger gitarnya. tolong disiapkan lagu pembukanya Hati Sebagai Hamba ya guys. Coba masukin. Iya, apa sih? Oke, mari kita bersuka cita. Mulai saja. daripada seluruhnya di rumah nyari kan kenapa ditampilin aja kalau ada lagu namanya kalau apa maksudnya ini teks lagu minta teks lagu apa lagu apa lagu bikin dulu basic chord dulu baru nanti masuk ke firman kita bisa main mas kalau di hari teksnya biar di rumah ikut nyanyi. Aku nggak tahu lagu itu lagi. Sebab Tuhan dia baik. Nih ya. Iya betul. Gimana sih terus alamatnya ujian penuhi batinnya dengan yang syukur hadiratnya terus juga cinta Oke, mulai ya. Oke.
Oke, shalom, selamat malam semuanya. Dimanapun Shalom. Anda berada, Shalom. senang berjumpa Anda semuanya, teman-teman semua yang saya cintai dan saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Udah kayak Romo ya. Shalom. Tapi, Shalom. shalom. Apa kabar? Sehat semua ya? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Yes, Luar yes, yes. biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Itu kayak murid. Tante jawab nih, Tante. Ansel nih. Iya. Ada. Masa calon kok begitu? Iya. Doanya kok serem banget sih, jangan dong. Oke teman-teman, oh iya ini sampai juga teman-teman yang di online Zoom juga di online YouTube mungkin nanti yang akan view YouTube kita. Jangan lupa Suara Remi timbul tenggelam, Oh, Rem. iya. Sama sekali. Guys, apa nih? Oh, iya. Oke, seperti biasa teman-teman, kita berjumpa lagi di kegiatan yang kita selalu rindukan setiap minggunya, apalagi kalau bukan Bible Study. Dan kali ini Bible Study akan terasa sangat spesial karena akan dibawakan oleh seorang frater. Ya, frater siapa? Frater Kevin Julio. Bukan yang artis itu ya, bukan ya? Bukan. Bukan. Main ya. badminton. Oh, main badminton. Main badminton. Oke, baik. Oh, boleh minta kita sparring. Main badminton. Begitu teman-teman, kalau malam lagi kita akan segera mulai saja kegiatan Bible Study kita pada malam hari ini dengan temanya kemuliaan. Kak Remi suaranya nggak jelas, Kak Remi. Kenapa? Suaranya kecil banget. Ya. Suaranya timbul tenggelam, Rem. Jelas suaranya. Cek, jelas. Oke. Nah, timbul tenggelam. Coba kamu maju tadi, kalau pas maju bagus. Gini. Ya, Enggak, badannya nggak ada yang maju. Halo. Cek, bagus kan? Hilang suaranya, Kak Remi, kecil atau banget. mending nggak usah pakai itu, tetap langsung ke laptop atau ke handphone aja. Biasanya. Halo. Nah, itu lebih jelas. Oh, itu bagus ya. Oke. Iya. Oh ya, betul ini ya. Udah bagus ya. Oke. Ya, mantap. Oke, teman-teman, terima kasih untuk apa namanya? Ya, terima kasih. Nah, kalau kayak gitu tolong dikasih tahu aja ya kalau misalnya soalnya kurang jelas. Kayak gitu aja bagus. Oke, kita akan segera mulai saja kegiatan Bible Study kita pada malam hari ini. Tentunya kita akan mengawali dengan seperti biasa lagu pujian. Kita mau bersyukur, kita mau mengucap syukur sebab Tuhan Yesus yang sangat baik dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita juga, ya. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Ayo teman-teman, kita menyanyikan sebab Tuhan Dia baik. Mainkan Pak. Semuanya bernyanyi ya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Saya mau mengajak teman-teman untuk sekali lagi kita menyatakan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian,
di baitnya dengan nyanyian syukur hadiratnya penuh sukacita. Semuanya. Tuhan dilabah dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, selamat dia lagi. Sebab Tuhan dilabah dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Baiklah, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa, aku mengucap syukur untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan di setiap nafas kehidupan kami. Mukjizat yang Kau selalu berikan kami setiap hari, Tuhan Yesus. Nafas yang cuma-cuma, oksigen yang begitu segar, kesehatan yang boleh kami rasakan, cinta dan kasih dari orang-orang di sekitar kami yang boleh tetap kami rasakan, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang tidak bisa kami lakukan. Satu Tuhan, ya Tuhan Yesus, kami juga pada saat ini datang dengan segala kerendahan kami, Tuhan, mengakui segenap kesalahan juga doa-doa kami, dosa kami, Tuhan Yesus. Dan sering sekali dengan sikap dan perbuatan kami membuat Tuhan sedih ataupun kecewa terhadap kami. Ajarlah kami Tuhan Yesus untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mau menghayati kasih dan cinta-Mu yang begitu murni dan begitu tulus kepada kami Tuhan. Ajarlah kami untuk menjadi murid yang setia kepada-Mu Tuhan Yesus. Ingat selalu Tuhan Yesus, dan segala kehilapan dan kelalaian kami mau sadar kembali Tuhan Yesus untuk mau kembali pada Sang Pokok Ampun, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus pada kesempatan hari ini, Bible Study, Kau telah kirimkan anak-Mu terkasih, pada Kevin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau berkati selalu pada Kevin, seperti dalam menyampaikan pengajaran tentang firman-Mu ini Tuhan, sehingga apa yang boleh diajarkan Tuhan Yesus hanyalah berasal daripada-Mu saja Tuhan. Menjadikanlah kami seorang murid dan hamba yang sungguh-sungguh haus dan rindu untuk mendengarkan dan menerima sabda-Mu pada malam hari ini, dan boleh terus meremai dalam kehidupan kami. Berkati untuk teman-teman kami, saudara-saudari kami yang mungkin masih belum dapat hadir ataupun dalam perjalanan Tuhan, lindungilah mereka senantiasa. Kami percaya penyertaan-Mu tidak pernah berkesudahan untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah seluruhnya Tuhan Yesus, acara ini, kegiatan ini dari awal, tengah hingga akhir Tuhan Yesus dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih. Kami ucapkan kepada-Mu, kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti sekarang, lalu pada sekarang. Pujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, Santa Maria Regina, Santo pelindung kami. Amin. Nah, tunggu dulu. Biasanya kan kita akan langsung masuk ke Bible Study, panggilan firman ya teman-teman ya. Ini sekarang kita ada lagu untuk masuk ke firman tuh. Karena temanya kemuritan, kita mau mengangkat sebuah pujian hati sebagai hamba. Kita menjadi seorang hamba. Udah berapa penontonnya di sana? Ya, kayaknya udah 3.879. Silakan teman-teman disiapkan dulu lagunya. Mungkin nunggu dari sini juga bisa. Selamat datang untuk teman-teman. Ada Stella, ada Tante Hesti, ada siapa lagi dia? Kelihatan. Coba aku monitor dulu.
Oh, salah ya. Oke. Yuni Febrina, ada Ella, Halo semua. ada Kayla, ada Maria Elistia, Oke, selamat ada Om bergabung Carlo ya. juga, Tante Esti. Oh iya, nanti kita juga mau doakan nih yang sudah mendekati Hai. detik-detik sakral ya. Aduh, Kadang mulut itu lidah tidak bertulang memang. Baik teman-teman, sudah siap ya lagunya ya teman-teman? Kita menyanyikan hati sebagai hamba. Seperti seorang hamba, kita hanyalah seorang hamba yang mau taat dan setia kepada Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semuanya bernyanyi ya, meskipun kita berjalan pulang dan waktu. Terutama apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang punya hati sebagai hamba yang melakukan dan setia membantu Bapa kemana pun membawa hati yang kebenaran sampai selamanya. Apapun juga saat ku datang setia akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang punya hati sebagai setia pada kemanapun ku bawa hati yang dalam kebenaran dalam kebenaran sampai dalam kebenaran sampai selamanya. Benar banget ya Tuhan, benar banget ya teman-teman ya. Kita hanya sebagai hamba yang mau taat dan setia kepada Bapa, dan kita diberi anugerah roh dan kebenaran untuk bisa menyikapi dan memaknai setiap segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan segera langsung masuk sesi kepada Pastor Kevin. Boleh disapa dulu. Oh, 1 menit. 1 menit. 1 menit itu ibarat Karena kan, oh iya, soalnya yang lain pada platformnya mungkin pada lelah. Iya betul. Oh, itu kalau di sama dulu PS hanya harus selalu cuma. Iya. Yang itu dong. Kan kita bertugas. Jadi. Partner udah mulai jahil. Teman-teman, coba
Saya mau lihat apakah ini pada offline, pada off cam nih. Coba dong. Nggak terganggu koneksinya. Sambil Langsung siapin pieces loh kata Kevin jadi rame kita. Iya benar-benar. Iya, kayak kabut emang. Waduh. Lu belum belajar. Waduh, kita mau cerdas cermat nih. Sewa, penjawab. Aku balik. Apa nih balik-balik. Ujian. Kalau begitu. Apa jadi? Oke, mari kita bermain. Nah, silakan. Sebentar yang di rumah ya, yang di rumah juga. Iya. Oh, ini kesenangan kita Yang main di kabut. rumah kalau misalnya bisa kasih linknya aja. Tim. Oh iya. Kok kahutnya nggak keluar? Ini aja. Masuk ke ini join my quiz terus habis itu nanti ada Google itu. Chrome. Ya kirim ke chat aja. Iya. Ini kan ininya. Buka alamat itu terus habis itu kan suruh masukin kodenya yang di bawah itu yang angkanya itu. Kirim ke chat yang join my quiznya. Share screen aja gampang. Yes. Ke kolom chat dulu. Ada chat. Santai aja. Paste. Nah, itu buat masuk quizisnya. Oke. Nanti ketika masuk quizzes kan ada suruh masukin kode. Nah, kodenya ada di bawahnya itu. Kode. Yes. Menganggap kode. Oh. Iya. Mari kita mencoba bermain bersama. Kalau bisa dibuka silakan bermain. Saya mau main. Yang di sini juga boleh. Oke, siap. Kalau begitu, kita main. Keren nih lah, mendukung sekali nih, Bang. Di paling semangat emang orang ini. The best deh. Apa tadi? Join my quizzes. Kodenya Bisa ya. kodenya 488 Di next oke. 560. Boleh di-share lagi nggak di Google? Langsung ke join my quizzes aja di komen di Google ya. Di situ. Oh, iya. Terus aja. Ini aku juga ada. Nih, join my quiz. Aku kalau langsung join nggak perlu ngisi kode ya? Yang Yang join my quiz. Ya, join my quiz. Nanti nggak ada perintah isi kode tuh? Sorry, kayaknya yang for student. gimana? Yang Sudah masuk? kan udah yang for student. Oke. Yang 488 Join ada Maria Aku udah Elisa masuk, Kak. dan Hesti. Frater, saya udah masuk nggak perlu isi kode, Frater? Iya, kodenya yang 488560. Nggak ada di situ saya, makanya saya bingung nih yang kodenya gimana. Ngisi kodenya di mana gitu loh, karena tidak ada tulisan suruh ngisi kode. Itu masukkan kode itu ada. Nah, yang ini kodenya 488560. Di sini loh. Mana nih kameranya? Lihat. Guys, ini dia. Ini nih di sini kan. Kan Mana? ada tuh masuk sebuah game di atasnya. Hah? Kan ada masuk sebuah game tuh yang warna ungu. Nah, tuh di atasnya kita diminta kode game. Iya, maksud saya biasanya kan keluar langsung nih. Oh enggak ya, sebentar. Baru masuk ke bagian kalau udah ditulis kodenya. Angkanya diketik, Tante. Hah? Di atas. Kan di atas ada tombol warna ungu. Diketik 488560. Reni udah tinggal masukin nama. Oke. Nggak ada, nggak tahu nggak. Kok beda ya?
Saya salah di mana? Ini udah ada, udah masuk. Itu Loh, makanya tapi saya Bu sudah Hesti udah masuk masuk. tanpa harus menulis kode. Berarti kan nggak harus nulis kode dong. Iya kan? Ya, udah masuk tapi memang belum dimulai. Menunggu yang di sini Nah, dulu. iya makanya kan berarti saya nggak perlu nulis kode, sudah masuk. Ya emang iya Bu Hesti udah masuk. Aku Tante kan udah masuk yang masuk. pertama. Aduh, Lele. Yang lain Pakai ini. Pakai ini. 11 tipe aja. Nah. Yang paling yang mau- Udah nih tante udah masuk, yang udah masuk ada ini. iya, aku masuk yang pertama, Rem. Enggak. Aku pertama ini Janis ya, udah ya. Udah, nih, mulai. Oke, sudah siap ya? Ini baru Kita lima mulai. nih. Dah. Mati belakang. Yang lain nggak apa-apa, main aja. Ya barengan. Boleh berdua. Kalian aja kesulitan. Main. Iya main. Aku penyemangat, ayo main. Ya, oke. Game singkat dan sederhana. Wah, aku wanita yang password ya. Ini kata Yuris kayak bilang. Password. Oh ya, udah masuk berarti. Ya udah, oke berarti bagus. Udah oke. Oke, sudah masuk yang HP pink itu? Tujuh nih, ada 7 orang. Ya, 7 orang itu ada Julio Kevin, ada Jeff, Cula, Jenis, Udah Jeffrey. Yunis, Romeo, Maria, Elista. Oke. Tadi saya ini. Tapi grogi ada. Aduh, ini kenapa sih? Kita grogi. Ya, Apa ada gimana satu lagi. Ya, ini kan udah, ya, khusus. Tadi udah masuk. Cuma tadi gue mau WA orang dulu. Oh, ini udah nih. Udah kan udah. Tuh. Oke. Ya guys, semangat guys. Yo, siapa yang menang nih? Let's go. Siap ya. Let's go. Ya, aku akan mengalah deh karena aku tahu jawabannya. Iya. Iya. Kita mulai. Silakan dijawab pertanyaannya yang ada di itu. Oke. Enggak. Investing. Oke. Romeo bukan Romeo. Udah pasti. Iya kan, Romeo bukan Romeo. Sering Romeo ya, pokoknya. Jago nggak bisa. Waduh. Nomor 1. Oh, narasi belum mulai. Ayo kita Hesti. Hadiahnya menang bagi dulu kan sama aku. Hadiahnya dapat salam Theo dari Tante Kevin. Salam Tio. Nah itu no. Duh, lidah gue nggak bisa cuy. Wes. Ayo Tante Hesti. Bentar. Bingung nih. Wah. Bu Hesti paling atas. Bu Hesti. Alah. Lupa saya. Julia Kevin kalau bisa jawab kebangetan sih. Kebangetan Julia Kevin. Oke. Ditahan. Yang buat kumis jawab. Ya bisa lah. Romeo bukan Romo si Reni. Nggak tahu sih. Oh, oke. Ayo. Habis. Udah habis. Habis rem Udah selesai. Harusnya nunjukin 10. Udah. Pertanyaan itu kalau nggak salah ada berapa ya? 15. Belum full nih. Full.
Ingat kembali, mengingat kembali. Coba nih. Mending sama Pak Eda. Pasti masih di atas. Waduh, udah pakai super power tuh. Gesi sama Ella isul-isulan. Aku pintar juga. Ini aja kan. Iya, iya. Wow. Wah, Ella dia Aku keren juga aku ya. Jian. Ayo, ayo. Oh, udah full tuh. Sudah. Ini sesuai lagi cuy. Ini lumayan mudah ya. Sudah. Tangga berjiwa anak muda sekali ini. Tahu orang. Tahu dia. Sudah selesai semua. Siap. selesai semua. Wah, banyak salah. Aduh. Wah, Tante Esti yang pernah sangat lawan. Ya, orang tes. Susah lawannya. Nah, itu pada yang kenal dah. Oke, sedikit lagi. Sudah ya, sudah. Oh, ini. Kan Masih banyak banget. lagi. Itu udah. Jeffrey masih berapa lagi ya? Waduh. Sama. Baik. Itu memang semuanya sama tuh jumlahnya ini. Aneh. Ini. Iya, skornya dong Bapak. Lihat dong skornya Bapak. Tidak full. Ikut di kolom dan merah. Reattempt a question you got wrong, choose wisely ini apa ini? Oke, udah selesai ya. Tante Hesti sudah selesai. Ini apa sih reattempt a question you got wrong, choose wisely ini maksudnya apa ini? Oh, kalau salah itu apa? Dia kasih kesempatan tuh retake question yang tadi. Ay, males bener. Ini kan tidak bertanya, ini cuman Jadi pilih 1, 2, atau 3. maksudnya apa tuh? Aku nggak ngerti nih. Aku udah selesai permainan. Oke. Nggak usah diisi lah ya. Sudah ini Tante Hesti. Ya, benar Dr. Magdi. Hore, juara. Ya, Romo yang bukan Romo. Tapi gue baru tahu tuh Yesus bangkit makan ikan goreng. Iya, baru tahu. Iya, masa baru tahu sih? Yesus yang itu loh, yang ketemu anak murid-muridnya setelah bangkit sampai dikira hantu. Supaya terus dia makan ikan goreng. Baru tak sadar bahwa itu benar Yesus bukan hantu. Iya. Aku kan ngajar dia, jadinya kan aku cerita itu ke anak-anak dia. Mari kita lanjut. Nah, masa kita main game doang ya? Paling nggak ada yang bisa kita tangkap sedikit atau banyak. Nah, kita mulai dengan kisah tentang Zakheus sebagai pemuka. Itu pasti kita sudah tahu semua. Coba nanti saya bantu bacakan.
dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Dia berusaha untuk melihat apakah Yesus. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang peras dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Cocok banget ya, tentang kemuritan. Kayak gini, masukkan nggak? Tapi di sini biar kelihatan ini. Oh, di sini biar dekat. Biar dekat. Ini. Berdekat laptop di sini, kameranya juga. Iya benar. Oke. Jadi Kalau kamera kalau mau apa ganti slide kan ada mau slideless. Bisa juga. ya, jadi kisah Zakeus sebagai pembuka. Iya. Kita pertama-tama pemahaman dasar yang perlu kita bangun bersama-sama mengenai kemuritan berarti menyediakan diri untuk mengikuti pribadi yang akan kita ikuti, yang akan kita contoh. Konsekuensinya adalah mau dibentuk, diformat, diubah menjadi pribadi yang baik. Dari ayat yang pertama, Yesus sang guru datang masuk ke kota Yeriko. Tetapi sebelum masuk kota Yeriko ada peristiwa apa? Ternyata ada peristiwa Yesus menyembuhkan orang buta. Lalu setelah peristiwa Zakeus, itu ada peristiwa lagi, Yesus memberikan perumpamaan Mina. Jadi sebenarnya di Yeriko itu ada apa sih? Ternyata si Zakeus itu memang udah terkenal sebagai pemungut pajak yang handal ya. Punya rumah besar, dia jadi perwakilan dari orang Roma untuk memungut pajak orang Israel, orang Yahudi. Tuhan Yesus tidak menggunakan kesempatan istilahnya kesempatan tidak menggunakan kesempatan yang pas untuk mewartakan Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan Mina itu bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan Zakeus, tetapi justru menggunakan momen yang pas untuk mewartakan sabda Tuhan, mewartakan kerajaan Allah. Usaha Zakeus untuk melihat Yesus, ada usaha untuk memanjat pohon, lalu juga berlari dengan cepat melihat. Catatan yang perlu kita perhatikan itu adalah seringkali dalam hidup kita mengatakan kita bisa melakukannya, tetapi lupa untuk memahami dan menyadari keterbatasan kita. Hebatnya si Zakeus adalah dia sadar akan keterbatasannya, pendek, terus di tengah-tengah komunitasnya di Yeriko itu dia dibenci karena sebagai pemungut cukai. Tapi Zakeus menyadari berani untuk melihat Yesus dengan caranya. Iya, udah pendek di sini itu. Tapi berduit. Transformasi Zakeus menjadi murid Yesus. Tahap-tahap yang bisa kita lihat. Tahap transformasi Zakeus itu yang pertama mendengarkan Yesus. Dia kan sempat dipanggil turun. Setelah diminta turun, Zakeus turun. Lalu dia berkomitmen kepada Tuhan, yaitu mau ngasih 4 kali lipat dan lain sebagainya. Lalu Tuhan Yesus memberikan afirmasi atau peneguhan dari apa yang dikomitmenkan oleh Zakeus. Nah, dari pengalaman Zakeus kita sama-sama bisa melihat
ada transformasi pribadi yang baru dari pribadi Zakheus yang awalnya tidak mengenal Yesus, lalu ketika mengenal Yesus, dia menjadi pribadi yang murah hati, bahkan kalau 4 kali lipat tuh, bahkan sampai hartanya habis dibagikan. Kurang lebih seperti itu. Oke, mari kita coba lanjut ke slide selanjutnya. Tadi kalau kita sempat melihat dalam game simbol di Lukas, itu lembu bersayap. Simbol lembu sudah menjadi tanda yang cukup jelas sebagai pengantar kita. Jadi lembu itu waktu itu digunakan sebagai hewan kurban. Hewan kurban. Dan ini mengawali pula juga ketika Zakaria memberikan kurban di Bait Allah. Lembu pada saat itu dijadikan. Yang kita pahami bersama menjadi pengikut Kristus. Setelah ini pemuritan ada 5 tahap yang coba saya refleksikan yang saya bagikan kepada teman-teman. Maka beriman, pertama, beriman itu kita perlu menanggapi sesuatu dengan kritis. Menanggapi sesuatu dengan kritis berarti perlu juga selain menggunakan rasa juga menggunakan rasio. Ada keseimbangan di antaranya. Mari kita coba bandingkan pemberitahuan kelahiran Yohanes dan juga pemberitahuan kelahiran Yesus. Dalam Injil Lukas bab 1 tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, itu Zakaria seorang imam nggak percaya akan kabar malaikat. Padahal seorang imam ya. Bahkan pada saat memberikan persembahan. Tetapi Bunda Maria, seorang anak muda yang kira-kira pada saat itu usia SMP ya, umur 14, itu mendengarkan kabar dari malaikat Gabriel, lalu menanggapi dengan, ya bagaimana itu terjadi, bisa terjadi. Itu adalah sebuah pertanyaan kritis yang sebenarnya logis. Tetapi bukan berarti mencobai Allah dengan pertanyaan tersebut, justru mohon peneguhan dari malaikat. Peneguhan yang diberikan oleh Zakaria sebenarnya sudah cukup untuk orang dewasa, untuk seukuran Zakaria, bahkan untuk seorang imam. Maria diberikan banyak supaya ada pengertian-pengertian yang dibangun kepada Maria karena usia masih 14 tahun. Jadi diberikan pemahaman-pemahaman gimana mengandung Roh Kudus, melahirkan, terus dikasih tahu bahwa saudaramu Elizabeth juga sedang mengandung dan lain sebagainya. Yang kedua, menanggapi dengan cepat sebuah kabar gembira. Jadi menjadi murid itu kita perlu menanggapi dengan cepat kabar gembira. Seringkali kita acuh tak acuh terhadap sebuah kabar, terutama kabar yang kurang menarik minat kita. Kita mulai pilih-pilih, apalagi dengan sekarang di era digital, Instagram, TikTok ya. Kalau kita nggak suka tinggal scroll. Cari yang suka, dipertahankan, yang nggak suka di-scroll. Kisah Gembala menerima kabar, itu juga mengatakan, menceritakan ketika para malaikat memberitahu bahwa ada seorang raja yang lahir, yaitu Yesus, Manuel. Lalu gembala-gembala itu lari dengan cepat menuju ke kandang domba. Nanti teman-teman bisa mengecek di 2:16. Lalu kisah Petrus dan Yohanes ke kubur juga nih, menarik. Ketika menerima kabar dari Maria Magdalena dan Maria istri Kleopas, dengan keraguan dan iman juga, Petrus dan Yohanes lari menuju ke makam. Jadi menanggapi dengan cepat. Kisah murid ke Emmaus setelah berjumpa dengan Yesus, padahal sudah, kalau dalam ceritanya itu udah hampir nyampe ya, cuma udah malam jadi nggak melanjutkan perjalanan. Jadi jarak dari Emmaus dari Yerusalem ke Emmaus itu 18 kilo. Nah, udah hampir nyampe, anggaplah udah mungkin 17 atau mungkin 15 kilo gitu. Tanggung. Terus ketemu Yesus balik lagi dengan sesegera mungkin. Itu adalah ajakan Tuhan kepada kita untuk menjadi murid yang siap
menanggapi dengan cepat. Bagaimana dari sudut pandang kita cara jadi murid, dari sudut pandang kita sekarang, penekanannya adalah kata mengikuti. Yang menarik juga ya, teman-teman. Lanjutan yang tadi juga, yang ketiga, galau dan berani mengolah. Kisah Yesus dalam berdoa di Taman Getsemani tidaknya memberikan gambaran situasi di mana kita dihadapkan sebuah pilihan yang sudah kita ketahui konsekuensinya. Ya, ada jadi ada negosiasi antara Yesus dengan Bapa ketika berdoa ya. Bapa, kalau bisa cawan ini terhindar dari padaku, tetapi bukan karena kehendakku, tapi karena kehendakmu yang terjadi. Tetapi negosiasi ini berakhir bukan karena kehendak Yesus, tetapi tetap dengan segala ketaatan dan kerendahan hati Tuhan Yesus mengikuti kehendak Bapa. Sebenarnya bisa aja dengan kehendak bebas yang Tuhan Yesus miliki ya. Mungkin ya udah nggak jadi aja lah, atau langsung naik surga aja lah gitu kan, kalau versi kitab lainnya. Tetapi Tuhan Yesus memilih untuk taat karena cinta kepada umat manusia. Oke ya. Yang atas tadi udah belum ya? Waduh. Nah ini penting nih, di quote kayak gini nih. Kita seringkali ada negosiasi karena mengalami keberatan dalam hidup. Jangan mudah mengatakan, aku mau healing. Karena kalau situasinya lagi nggak pas, ternyata kita bisa hilang. Ini hilang gitu. Yang keempat, menjadi pembawa damai. Uniknya adalah, ternyata kehadiran Tuhan Yesus menjadi pembawa damai bagi dua pribadi yang menjatuhkan hukuman kepadanya ya. Memberikan pengadilan kepada Tuhan Yesus. Herodes yang waktu itu adalah raja boneka, lalu Pilatus sebagai gubernur, itu dulu musuhan ya, karena perihal tentang kekuasaan. Tetapi karena kehadiran Tuhan Yesus, mereka bisa bersahabat. Nanti bisa dicek di dalam Kisah Sengsara. Catatan yang menjadi refleksi bersama kita adalah seringkali sulit bagi kita untuk memperjuangkan kebaikan. Bahkan kita lebih sering dijatuhkan oleh pribadi-pribadi yang punya kepentingan sendiri. Jadi dalam hal ini untuk membawa damai juga kita perlu memperjuangkan kebaikan meskipun itu ada pengorbanan di dalam diri kita. Oke. Memikul beban sambil mengikuti. Ini poin yang menurut saya paling saya suka sih. Unik dan saya baru sadari beberapa baru-baru ini maksudnya. Dalam Lukas 23 ayat 26 itu dikatakan demikian. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Yang perlu kita perhatikan adalah diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Jadi sebagai seorang Kristiani, kita memang diajak untuk memikul salib. Ambil bagian dalam penderitaan Tuhan. Aduh berat. Ya tentu kita semua punya pekerjaan masing-masing, punya pergumulannya masing-masing. Tetapi ingat, kita mengikuti Tuhan yang di depan kita. Mungkin pada saat itu Simon dari Kirene melihat ya jubahnya Tuhan Yesus berdarah-darah atau sudah sangat lemas. Kita hanya ambil bagian dalam penderitaannya. Jadi mungkin sebagai spirit kita untuk menjalani kehidupan kita adalah kalau saya sih, saya bukan orang yang paling menderita sedunia. Saya ambil bagian dalam penderitaan Tuhan. Ini intermezzonya ya, kurang lebih. Jadi jarak dari Kirene itu sebuah kota atau desa kecil di daerah Afrika Utara, dekat Alexandria. Itu kurang lebih jaraknya 1.500 km. Deh. 3-4 minggu sudah termasuk menginap. Ini bukan kayak promosi hotel ya, tapi memang 3-4 minggu sejauh yang saya baca catatan.
itu tadi, supaya tidak mudah merasa terpuruk. Yang terakhir, kelima, rendah hati dan menyadari kekeliruan. Sebagai orang Kristiani, kita diajak untuk bersikap rendah hati dalam segala aspek. Terkadang yang menyulitkan kita adalah kita punya idealisme dan perlu mencapai idealisme itu dengan usaha yang sangat kuat. Terkadang yang menyulitkan kita itu sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Catatan untuk kita refleksikan bersama. Hidup, jangan takut untuk dinilai. Penilaian adalah hal yang biasa. Yang tidak biasa adalah yang perlu kita tekuni, itu menilai diri sendiri dan mengoreksi diri sendiri. Jadi adalah hal yang biasa ketika kita dinilai orang lain. Nah, mungkin ini bisa kita, ini bukan game, ini kayak ada aplikasinya, bisa pakai QR. Silahkan diisi. Iya, sambil buka meta di sini juga ya. Gitu ya. Anda apakah ada tugas dari para pembaca ini? Ya, itu betul. Tapi kalau masuk yang paling betul, paling semangat. Ya. Wah, itulah kuncinya. Kalau kita mau hidup betul, kita harus mampu. Nah, tadi apakah sudah sempat scan? Oke, mari kita QR. Musik bisnis. Bisa kan? Betul ya kamu kemana nih? Kamu udah banyak kali. Diklik semua. Ini bisa. Itu berarti harus bisa pakai aplikasi. Iya. Oke, sudah masuk ya? Oke. Kan HP gue dua-duanya mati. Ya, harus mau HP dulu. Yang sendiri itu kan boleh diketik. Oke. Soalnya saya nih. Kita berasa belum itu deh. Gua udah jawab enggak? Enggak. Tulis dari tengah bulan. Terus. Nah, misalnya begitu. Kalau pakai kata keluarga itu, iya, ada. Iya, ada. Boleh. Wah, ya.
perjamuan akhir dengan para murid. Masih paling semangat dan paling betul nih. Udah jawab aja. Ya udah berarti udah mungkin ya kalau gitu. Iya, sudah begitu. Satu dua Langsung kelihatan. Kalau nggak salah bisa next juga deh. agak ada sih rem kan. Sudah sikat yang abah gitu. Paling enggak. Udah fix. Paling betul, paling semangat, paling enggak. Semuanya udah. Iya, cocok. Kan Maria menjawab terjadilah padaku. Lukas itu cukup unik karena Santo Lukas itu kan tidak hidup bersamaan dengan Tuhan Yesus, tetapi dengan sudut pandangnya mengimani Tuhan Yesus, mendengarkan pengajaran Rasul Paulus, atau ketika berjumpa dengan rasul-rasul lainnya, dia mencoba membukukan itu untuk Theophilus, untuk umat juga. Ini share-nya masih manteng di Menti. Yang barcode-nya Menti. Iya, screen-nya masih manteng di Menti. Geser. Oh iya benar. Share. Nah ini jawaban-jawabannya tadi. Nah, Ada kisah Zakheus, ada kata-kata dari Maria, menjawab terjadilah padaku, apa ada kata bisa menjadi murid yang pada pemulihan. Wah, luar biasa. Oke, mari kita lanjutkan kembali. Ya udah close ya. udah tuh. Sekarang itu dulu baru. Maaf ya, agak katro juga ya. Enggak Ada kita. Oke. Pemuritan pengalaman iman. Dalam bagian penutup, kita belajar dari sebuah pribadi yang menembus batas-batas netral dalam beriman. Kayak slogannya STF Triarkara memang menembus batas-batas netral. Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Ini kisah sebelum Yesus mengunjungi Zakheus. Ini menyembuhkan. Yesus menyembuhkan orang buta dekat Yeriko. Nanti kakak-kakak, tante semua bisa membaca kembali di atau kurang lebih seperti itu. Ada beberapa hal yang bisa kita refleksikan bersama. Dari kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta itu masih bisa mendengar dan bersuara. Dalam ayat 35 sampai 37, orang buta menyadari keterbatasan, yaitu melihat. Namun dia juga menyadari apa yang dia punya sebagai bekal untuk beriman, yaitu mendengar dan berbicara. Itulah yang saat ini bisa kita lakukan sebenarnya paling sederhana. Kita tidak melihat. Saat ini kita tidak melihat Tuhan. Tetapi kita bisa mendengarkan. Aha. Saat ini kita belum bisa melihat Tuhan secara fisik. Tapi ketika saya melihat rekan saya baik, ya, dia mengasihi saya mengasihi dia. Nah, itulah kita bisa melihat Tuhan. Kita mendengarkan orang yang kita kasihi, bahkan mendengarkan orang yang mungkin kurang suka dengan kita. Itu juga kita bisa melihat Tuhan. Iya, betul sekali. Yang kedua,
melibatkan orang lain dalam karya keselamatan. Dalam ayat 40, ya ayat 40, Yesus meminta orang-orang di situ untuk membawa orang buta itu kepadanya. Jadi karya keselamatan yang diambil oleh Tuhan pun juga ditawarkan kepada kita semua. Pada saat itu, kisah itu, yaitu orang-orang di sekitar orang buta itu yang membawa orang buta kepada Yesus agar dapat melihat. Ini juga menjadi salah satu tugas kita. Jadi perpanjangan tangan Tuhan. Salah satu yang ingin coba saya tekankan adalah kehadiran Allah paling konkret dapat kita rasakan bersama ketika manusia saling mengasihi. Oke, yang ketiga, rendah hati untuk tahu kebutuhan. Dalam ayat 41, Tuhan Yesus ngasih pertanyaan, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat? Bisa aja mungkin orang buta tersebut minta yang lain. Karena dia tahu, dia beriman bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan segalanya. Tetapi orang buta ini memilih sesuatu yang tepat, yang ia butuhkan, yang ia sadari bahwa untuk melengkapi keimanan yang orang buta itu miliki, yaitu melihat agar semakin sempurnalah iman. Rendah hati untuk tahu kebutuhan. Oke, kita lanjut lagi. Yang keempat, Yesus meneguhkan dan mengafirmasi iman. Yesus menutup kisah dengan peneguhan dan afirmasi, yaitu imanmu telah menyelamatkan engkau. Seorang yang tadinya buta kini telah melihat. Kelengkapan dirinya dijadikan sarana untuk mewarta, dan seketika itu juga melihatlah. Lalu dia sambil memuji dan memuliakan. Jadi dengan iman kita, rasa kegembiraan maupun pergumulan yang ada, kita tetap diafirmasi, digiringin. Bahwa karena kita sudah berusaha untuk Tuhan, di samping itu juga ada orang-orang yang mendukung kita supaya kita berjumpa dengan Tuhan. Kehadiran Yesus memperbarui suasana. Sejauh kita mengenal dan beriman, tidak ada yang saling egois, itu dapat kita rasakan. Saling mengasihi satu sama lain, tidak mementingkan kepentingan pribadi sendiri, tapi juga mementingkan kepentingan bersama. Semua akan merasakan sukacita. Sehingga kita dapat mendekat dan menyadari pengalaman akan Allah dalam kehidupan sehari. Sangat sederhana. Misalnya dalam satu pengalaman, saya itu berjumpa dengan manusia gerobak. Itu saya tingkat 2. Saya habis ngajar di sekolah Santo Markus. Lalu saya membawa bekal, yaitu nasi padang yang diberikan oleh SMP Santo Markus. Lalu dengan hati tergerak saya membagikan nasi padang itu kepada orang gerobak itu dengan berpikir bahwa di seminari pasti sudah tersedia makanan dong. Ternyata ketika tiba di seminari, makanan sudah habis. Enggak terlalu sedih. Tapi di situ saya justru ada perasaan gembira yang belum pernah saya rasakan sebelum-sebelumnya. Yaitu saya selain berbagi pun saya menyadari pengorbanan yang saya ambil. Sehingga saya dipakai Tuhan supaya orang tadi itu, manusia gerobak itu merasakan kehadiran Tuhan. Di satu sisi saya juga menambah penghayatan iman saya ambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan. Terima kasih. Nah, ada satu video sebagai penutup yang menurut saya cocok untuk kita belajar menjadi murid yang mengasihi, mau mengampuni, sama seperti tadi Tuhan Yesus mengampuni Zakheus, ya, memberikan kesempatan untuk hidup baru. Dan dalam kisah-kisah Injil Lukas lainnya, seperti anak bungsu yang hilang, anak yang hilang itu diampuni oleh bapaknya. Ini ada satu film singkat bisa kita saksikan.
Enggak, tenang aja, nggak kelihatan. Ya. Ini harus sharing dong. Share screen dan share audio. Telepon sampai. Rank, lalu ini. Ya. Sikat. This is my body, which is given for you. This do in remembrance of me. 굳게 믿으며 그동안 지은 죄를 뉘우치고 사실대로 고백하세요. 고해 성사를 한 지 2개월 됐습니다. 네. 신부님, 저는 옆집 아줌마를 싫어해요. 아니 왜요? 뭐 옆집 아줌마가 교우님한테 뭐 잘못한 거 있어요? 꼭 그런 거는 아닌데 그 아줌마는 저는 공무원인데 그 아줌마는 항상 비싼 옷만 입고요. 그리고 명품을 자랑하고 아주 부자인 척해요. 그리고 자기가 제일 예쁘다고 생각하나 봐요. 그러면서 다른 사람들은 막 무시해요. 그런 걸 보면 제가 참을 수가 없어요. 어머니 막 남들 험담하고 이러는 거 예수님께서 별로 안 좋아하세요. 험담이요? 아니 이거 사실이에요. 신부님, 제 말이 못 믿어지시면요. 지금 동네 나가서 사람들한테 한번 물어보세요. 하나님의 자비와 은총을 굳게 믿으며 그동안 지은 죄를 뉘우치고 사실대로 고백하세요. 교우님 고백하시면 됩니다. 자, 형제님 마음의 준비가 되시면 그때 편하게 고백하시면 됩니다. 하나님께서는 정말 제 죄를 용서해 줍니까? 네, 물론이죠. 주님께서는 저희의 죄를 사하여 주시고 저희를 구원하러 오셨기 때문이죠. 아주 큰 죄를 지어도요? 네, 물론입니다. 저희가 깊이 회개한다면요. 그게 살인인데도요? 저희 형제님께서 누군가를 죽이셨다는 말씀이십니까? 예, 제가 실수로 몇 년 전 사람을 죽였습니다. 경찰에는 말씀하셨습니까? 아니요, 못했습니다. 자수는커녕 도망쳤습니다. 그럼 저 법적인 처벌은
아직 안 받으셨다는 말씀이시죠? 감옥에 가는 게 두려워 20년을 도망쳤습니다만 정작 제 영혼은 20년간 제 의식이라는 감옥에서 살았습니다. 저기 그럼 왜 이제 와서 고백하시기로 마음먹으셨어요? 전 곧 죽습니다. 신부님. 대장암 말기입니다. 그래서 죽기 전에 하나님과 그 유가족들을 만나 용서를 빌고 싶습니다. 예, 옳으신 결정 내리셔서 정말 다행입니다. 네, 하지만 용서를 받고 구원을 받는다는 것은 죽기 전에 고해성사를 보는 것만으로는 쉽게 얻을 수 있는 게 아닙니다. 법적으로 마땅한 처벌을 받고 형제님의 죄값을 치러야 한다는 점 형제님께서도 알고 계시죠? 예, 잘 알고 있습니다. 그런데 이 사건은 공소시효가 벌써 지났습니다. 하지만 전 이 고해성사가 끝나면 경찰서에 가서 자수하고 유가족들한테 찾아가 용서를 빌고 싶습니다. 제가 어떻게 해야 되는지 제가 좀 가르쳐 주십시오. 뭐든지 다 하겠습니다. 그래야만 제가 편히 갈 수 있을 것 같아요. 그 사건에 대해 자세하게 고백해 보시겠어요? 그 사건은 교통사고였습니다. 20년 전 교통사고입니다. 가양동에 사는 친구 생일날 술 한잔 먹고 돌아오는 길이었어요. (20년) 전 가양동이요? 1995년 11월 20일이었습니다. 가양동 뺑소니 사건 말씀하시는 거예요? 제가 바로 접니다. 아빠 일어나. 제가 어떻게 이 날을 잊겠습니까? 저는 하루하루 잊을 수가 없었습니다. 정말 지옥 같았습니다. 그때는 새벽에 아무도 없었습니다. 도리에 저는 술을 먹은 터라 빨리 집으로 가야 되겠다 했죠. 근데 갑자기 앞에 한 남자가 나타나는 거예요. 저는 벌써 그러니까 인도로 들어선 거예요. 그 브레이크를 잡았지만 이미 때는 늦은 겁니다. 저는 두려워서 눈을 뜰 수가 없었어요. 정말이지. 근데 눈을 떠보니 한 꼬마애가 그 차에 친 남자한테 아버지라고 부르더니 저를 향해서 우리 아빠 착한 사람이에요. 살려주세요. 병원에 데려가 주세요. 아니 어떻게 신문에 너무나 내어달래요. 우리 아빠 정말 착한 사람이에요. 최소한 병원에 데려다 주셨어야죠. 살았는지 죽었는지도 모르는데 어떻게 그냥 가버릴 수가 있어요? 제가 죽을 놈입니다. 신부님, 제가 죽을 놈이에요.
이 몸으로 혼자 성당에 오신 거예요? 제 아들이 데려다 줬어요. 또 올 겁니다. 저를 데리러. 말씀 그만하시고 좀 쉬고 계세요. 하늘에 계신 우리 아버지. 아버지. 아버지 이름이 거룩히 빛나시며 아버지의 나라가 오시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지소서. 오늘 저희에게 일용할 양식을 주시고 저희에게 아빠, 잊지 마. 아빠, 일어나봐. 아빠. 저희에게 잘못한 일을 저희에게 잘못한 일을 아빠, 아빠 없이 나 못 살아. 아빠 일어나봐. 저희에게 잘못한 일을 저희가 저희가
저희에게 잘못한 일을 저희가 용서하오니 형제님, 저 진심으로 형제님 용서했습니다. 아닙니다. 아닙니다. 전 죄인입니다. 죄인이에요. 죄인입니다. 앉으세요. 형제님, 그렇게 슬퍼하시지 마세요. 사실 저희 아버지 그 사고로 돌아가시지 않았어요. 예? 아니 그게 많이 다치시긴 했는데 병원에서 치료받으시고 금방 퇴원하셨어요. 그 사고로 돌아가시지 않았어요. 아유, 감사합니다. 하나님, 신부님 감사합니다. 제가 살인자로 20년 동안 살았지만 이제야 비로소 편히 죽을 수가 있겠어요. 형제님, 이제 더 이상 죄의식 때문에 고통받지 마세요. 오늘 형제님께서 주님께 용서를 청했으니까 주님께서도 형제님 용서하실 거예요. 그리고 형제님, 이제부터 자기 자신 용서하세요. 죄로부터 자유로워지시고 평안을 찾으시길 바래요. 감사합니다, 신부님. 아버지를 찾아뵙고 뭐라도 해드리고 싶습니다. 아버지를 찾아뵐 수 있을까요? 저희 아버지 3년 전에 돌아가셨어요. 다음에 제가 아버지 뵈러 가면은 그때 형제님께서 용서를 구했다는 말 꼭 전해드릴게요. 그리고 보상은 저 말고 고아들이나 몸이 아픈 이들을 위해서 선행을 베푸세요. 그게 제가 드리는 보석입니다. 나는 성부와 성자와 성령의 이름으로 이 형제의 죄를 사하나이다. 아멘. 아멘. 죄송하다고 전해달래요. 죄송해요. 마음대로 거짓말해서. 사제가 거짓말하면 더 벌 받을 텐데, 그죠? 그래도 불쌍한 영혼이 편히 잠들 수 있도록 도와줬어요. 더 뭐라 그러지 마세요. Terima kasih banyak. Terima kasih atas kedatangannya. Keluar di sebelah kiri. Kalau mau kepala sebelah kanan. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Brother Kevin Bilio atas pengajaran firman yang seru sekali ya. Seru indah karena seru sekali. Karena kita belajar sambil kita bermain. Ini ya. Nah, sekarang sampai ada film nonton bagi kita teman-teman. Nah, ini saya buka kesempatan buat teman-teman yang mau
bertanya kepada Pak Kevin, boleh langsung raise hand dan langsung unmute aja. Mungkin karena waktunya kita kasih kesempatan tiga untuk menanya. Silakan. Di sini masih ada Tante Esti, ada Michaela, ada Alcalot, Yunis, ada Maria, ada Andreas, ada Julio. Silakan. Berarti saya ini sih, mungkin saya dulu membuka ya, biar teman-teman nanti. Tadi ada kata-kata yang membuat saya tuh enak tuh, yang walaupun berat tapi kita tetap walaupun berat kita pikul tapi kita tetap berjalan. Yang poin ke 5 ya kalau nggak salah. Itu bagian ketika orang Timon Kirena. Itu pas banget itu dulu saya mau melalui itu. Kali. Di kala berat apakah pertanyaan ini sangat mendalam sekali buat saya ini yang kelima. Di kala berat apakah kita masih mau mengikuti? Mengikuti siapa? Pastinya mengikuti Tuhan. Nah, itu pertanyaan buat kita ya teman-teman ya, refleksi. Nah, kalau saya sih pengen minta tips ya pada pastor. Kadang kita merasa kalau ngikut Tuhan Yesus tuh aman gitu, masih segalanya dimudahkan. Tapi pada kenyataannya berat, gitu. Berat gitu. Bahkan kalau semakin kita dekat sama Tuhan Yesus, rasanya malah kok masalahnya tuh malah datang silih berganti gitu, bertubi-tubi seperti itu. Nah, bagaimana ya kita harus menyikapi dengan kondisi tersebut, dan apa yang bisa berikan tips walaupun berat mengikuti Tuhan tapi kita tetap tetap senantiasa untuk mengikuti Dia. Oke, terima kasih banyak. Ya, kalau anak-anak Jaksel sekarang ini sering sekali mudah untuk mendefinisikan dirinya, terutama hal-hal yang berat, misalnya emotionally unstable gitu, atau lagi serangan mental, atau kena mental lagi itu mah RSJ ya, mental breakdown, smackdown mental ya, dan lain sebagainya. Baik jika kita dalam mengikuti Tuhan, kita lebih banyak mensyukuri hal-hal yang sudah ada. Karena ketika kita dalam mengikuti Tuhan, kita lebih banyak mendefinisikan hal-hal yang negatif, ya akhirnya kita berat. Belum lagi kita mendefinisikan misalnya kita emosiku lagi nggak stabil, terus akhirnya kita memaklumkan diri kita. Ya, dalam mengikuti Tuhan, kita semua sama-sama berjuang. Jangan merasa sendiri, jangan merasa berjuang sendiri, karena semua mempunyai cara masing-masing dalam berjuang. Patra Andi berjuang dengan melayani di paroki, saya berjuang melayani di seminari, kakak-kakak, ibu tante semua berjuang dalam hal berkeluarga dan juga bekerja. Kita semua berjuang bersama. Jadi supaya merasa tidak berat, kita rasakan dan mati berjuang itu ambil bagian dalam jalan Tuhan. Kita cuma ambil bagian talib kok. Cuma ambil bagian talib. Kita nggak ngambil semua. Bahkan sebenarnya Tuhan yang ngambil semuanya dari kita. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih Father untuk tuduhannya yang luar biasa, jawabannya. Oke, silakan bagi temannya selanjutnya teman-teman. Kan dari Zoom nih, silakan boleh unmute ataupun lewat chat, nanti saya bacain. Boleh dua penanya lagi. Mungkin dari Yunis, Maria, Kayla, atau Om Tante langsung memberikan tambahan atau peneguhan juga. Tuh. Keluar. Coba yang keluar. Kamu yang keluar. Boleh deh aku nambah dikit, Remi. Sorry, Boleh. maaf. Frater, maaf ya, saya sambil ngetik ngisi rapot. Oke, ini salah satu perjuangan ya, Frater. Oke, tadi ini kan intinya adalah tentang suaranya bergema ya. Ya Bu Esti nggak apa-apa nanti. Nggak apa-apa ya. Ini kan intinya tentang pemuritan ya. Kalau yang dari contoh-contoh diambil dari perikop tadi adalah kesetiaan dan ketaatan kan. Intinya adalah di situ. Setia dan taat sampai akhir dan juga terus berusaha untuk setia dan berusaha untuk menjadi murid Yesus yang baik. Dan itu bisa dilakukan melalui pekerjaan kita. Jadi pekerjaan itu adalah sarana dari pemuritan itu sendiri gitu kan. Jadi dengan pekerjaan itu menjadi alat komunikasi kita dengan Allah, alat komunikasi kita dengan Yesus yang kita sampaikan ke orang-orang di sekitar kita dan menunjukkan apa itu kasih, apa itu yang paling utama adalah kasih ya, kerendahan hati, berbuat baik dan sebagainya. Nah, itu adalah bukti bahwa kita menjadi murid Yesus yang baik. Termasuk salah satunya tidak menunda pekerjaan ya. Kalau nggak salah di Injil kan ada begitu, jangan menunda pekerjaan. Terus Yesus kan menunjukkan rajin berdoa di setiap saat, bahkan sampai titik terakhir Yesus selalu berdoa. Jadi ya itu menurut saya jadi itu hal yang penting dalam segala kesempatan, apapun yang kita lakukan jangan lupa untuk berdoa. Terus yang pasti baca kitab suci. Ada lagunya ya, lagu biaya Frater ya. Iya. Itu adalah karena dari kitab suci itu kita yang mendapat pedoman ya, sebagai pelaku iman itu harus seperti apa gitu, dan sebagai apa yang harus kita lakukan sebagai murid Yesus. Itu aja sih Frater, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Tante Hesti. Sangat melengkapi sekali. Baik, selanjutnya teman-teman, kan ada satu lagi yang mau bertanya atau mau sharing. Nah, boleh juga nih kalau ada yang mau sharing nih terkait topik pemuritan ini. Mungkin ada kisah, cerita, pengalaman dan teman-teman, ataupun mau sharing tentang kebaikan yang teman-teman alami juga boleh. Ya, untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Silakan. Ini yang off cam dan mute, apakah masih ada di sana atau sudah di dalam awang-awang? Boleh tulis di komen chat masih gitu kalau misalnya ada. Kasih reaction juga boleh. Nah, berarti kan nggak ada nih.
Yang di sana Ada. Oke. Yunis, bertanya nggak Ci? Biasanya paling kritis nih tanya. mungkin yang offline bisa Rem, tidak yang Oh, yang online offline. aja. Iya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Jelas. Oke, baiklah kalau begitu. Berarti sangat bisa dipahami sekali ya tema malam hari ini. Semoga benar-benar teman-teman bisa refleksikan. Tadi banyak banget tuh contoh-contohnya ya untuk menjadi seorang murid yang setia tadi. Bisa teman-teman refleksikan juga dalam kehidupan teman-teman. Gitu. Jadi buat teman-teman yang juga belum join dan ikutin lihat itu, semoga bisa bermanfaat pengajian berbahasa di malam hari ini ya teman-teman. Oke, kalau begitu kita akan segera tutup pertemuan malam berbahasa kita pada malam hari ini. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau didoakan? Katanya mau mendoakan Ella. Oh iya pasti. Kayak gitu mau telepon dia tadi kan. Ya, betul. Kalau aku nggak ada. Yes. Oh, gini nih duluan ya. Oke, thank you. Udah gabung. Yes. Ya, makasih. Foto dulu Ci nanti. Oh, mau foto dulu. Iya, harusnya ada foto. Oke, foto dulu. Yang kita di sini. Oke. Dari situ aja. Foto dulu kita. Ya biasa itu yang penting. Oh my God. Yang ini dulu nanti baru itu ya, nanti layarnya ntar itu. Iya. Kamera yang itu. Yang pertama yang mana? Yang ini berarti kameranya Kita ngeliatin punggung. Kamera yang ini. Oh, kameranya yang Iya, kita ngeliatin punggung kalian nih tadi. Oke. Kedekatan. Dia keluar nanti nggak apa-apa. Lensanya enggak ini kan yang MP-nya kecil. Apa penting kita ada aja. Kan ada ini di sini. gimana coba? Paling tinggi gitu. Di paling tinggi. Nanti sabar. Axel nggak kelihatan yang belakang. Langsung gini. Kalau ini apa yang screenshot. Makanya butuh laptop. Laterandi mana? Tetap pakai laptop. Laterandi nggak kelihatan. Apa? Nanti ada kok. Yang di rumah deh yang Amang no yang di rumah screenshot. Tolong di screenshotin dong. Ada nih seperti di gue. Ada pakai laptop. Ini nggak ada di sana kan? Itu
Satu. Oke, satu, dua. Mana nih yang Yang screenshotin siapa? nggak ada. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua. Ini siapa sih? Udah belum sih? Oh. Aku sudah tapi pakai HP nggak apa-apa ya guys. Oh, nggak apa-apa. Iya, lebih sekali sih. Kalau komedi, kalau begini, iya ini paling komedi. Iya. Alah kita ngeliat punggung. Itu depan enggak, oke. Nggak mau, sebentar. Oke. Lu jangan ikut jadi si paling grogi. Iya, ini si paling grogi sama ini. Oh iya, benar. Pengen juga masih. Dan diberikan dan dilakukan. Masuk apa sih masuk? Baik teman-teman, kita akan segera pada malam hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa, kita akan ujian. Ya. Seperti seorang murid dan seperti seorang bejana, kita siap dibentuk oleh Tuhan seperti yang Dia inginkan. Boleh sambil cari bagi kita bejana. Mau dicari. Waduh. Gak berasa udah setengah 10. Biasanya dari jam 9 ke. Oke. Bisa bejana? Mungkin boleh tahu yang gimana ini? Ada yang dari awal, ada yang dari awal. Masuk ke. Kita nyanyi. Oke, siap. Boleh kasih infonya sedikit. Kita boleh. Yes. Kasih infonya dikit. Oh, semuanya yuk. Siap dibentuk kita menunggu apa
Bapa kami, Tuhan kami Yesus, Tuhan kami, terima kasih Bapa, kalau pada malam hari ini kami telah menyelesaikan ajaran firman-Mu yang sungguh luar biasa dan sangat inspirasi kami. Semoga apa yang boleh kami pelajari malam hari ini boleh benar-benar sungguh-sungguh bisa kami aplikasikan, bisa kami hayati, dan bisa kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Pak Kevin yang telah mengajarkan firman-Mu yang sungguh luar biasa ini kepada kami. Berkatilah selalu Pak Kevin, rahmatilah ia dengan kesehatan, dengan buah berkat kesetiaan untuk tetap senantiasa teguh dalam panggilan jadi pengembala domba-domba-Mu, menunjukkan hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, berkati juga untuk keluarga Pak Kevin,
selalu lindungilah mereka ketika mereka senang, dan rezeki yang cukup untuk mereka selalu. Dan juga kami secara khusus juga Tuhan mau berdoa untuk teman kami Ella yang kurang lebih dan berarti siap persiapannya sampai dengan hari-hari nanti boleh berjalan dengan lancar, dan kuatkanlah, teguhkanlah Ella dan Rio Tuhan, dan tetap senantiasa percaya dan mau berserah seutuhnya kepadamu, bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena kami mengucapkan kepadamu atas penyertaan. Berkatilah selalu kami, keluarga kami, orang tua, adik kakak, dan orang-orang yang kami kasihi, terlebih juga orang-orang yang membenci kami. Kami selalu doakan mereka senantiasa agar mereka selalu sehat, mereka selalu memberikan perlindungan dan sukacita, dan satulah hati mereka yang tanam sifat kasih yang Kau ajarkan. Dan itu boleh kami hayati dan boleh kami berkatilah komunitas Bible Study ini Tuhan, agar komunitas Bible Study ini boleh terus menjadi wadah bagi teman-teman muda yang mau belajar mengenal firman-Mu, belajar mengenal diri-Mu Tuhan kita lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari yang indah ini. Sebentar kami akan beristirahat. Berkatilah saat malam hari ini kami agar dapat kembali bangun dengan segar, dengan energi yang baru. Untuk berkati bagi teman-teman kami yang juga mau melanjutkan aktivitasnya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan. Dan terlebih untuk pandemi ini, semoga tidak menjadi kembali banyak Tuhan Yesus. Dan semoga pandemi ini bisa segera selesai dan kita bisa kembali hidup normal seperti dahulu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemuliaan-Mu, sebagai cinta dan kasih kami kepada-Mu dan kepada Bunda-Mu hati. Mari kita tutup dengan salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kembali kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Pujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selamanya. Santa Maria Regina, doakanlah kami. Santo Santa, doakanlah kami. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih semuanya. Thank you Brother Kevin, thank you Brother Andi, thank you semuanya. Izin live duluan. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Frater Kevin di seminar mana? Malam. Ya, kenapa Tata Esti? Frater Kevin di seminari mana? Frater Kevin ditanya seminari mana? Sedang melayani di Seminari Wacana Bakti. Oke. Ada itu ya Romo Ari ya. Salamnya untuk Romo Ari Darmawan ya. Oke, siap. Dari Bu Esti. Terima kasih. Anak saya dulu di Gonzaga kok. Capek ya, capek deh. Anak saya dulu sekolahnya di Gonzaga. Oh, ya. Oke. Dah, sampai ketemu. Salam ya untuk Romo Arya, Frater, jangan lupa. Sehat-sehat. Ya, sampaikan. Buat Kapan ya?
Semuanya terima kasih sudah join. Saya izin untuk tutup roomnya ya. Ingin juga. Namanya